Hai guys, welcome to Mental and Mind Channel. Kali ini di episode Mental Talk bersama aku Trias Aryasa dan narasumber kita the one and only Kak Anet. Hai, jadi Kak Anet ini merupakan seorang psikoterapis ya Kak? Yes. Ya, dan kesehariannya itu praktek di Renon, Bali. Kebetulan ini kita lagi di tempat konsulnya estetik kan? Oke, jadi kita langsung aja ini masuk ke pembahasan yang biasanya itu sering banget aku denger dari cerita-cerita teman-teman aku. Apa nih? Dan kadang aku sendiri juga ngalamin, tahu nggak sih Kak? Oke. Jadi ada suatu kejadian di mana kebanyakan anak itu ngerasa kayak harus balas budi ke orang tuanya. Jadi kalau misalnya kayak misalnya ikut lomba gitu, terus kalau misalnya dia nggak menang, itu dia ke pressure, takut ngecewain orang tua, takut nggak bisa banggain orang tua, dan bahkan kadang ada juga ya orang tua yang menganggap kalau misalnya anaknya itu gagal, dia nggak berguna dan nggak bisa apa-apa kayak gitu. Jadi itu sedih banget sih jujur. Dan menurut kakak, apa itu fenomena anak dianggap sebagai aset orang tua? Kalau menurut kakak sendiri, makna anak dianggap sebagai aset orang tua itu apa? Oke, berarti itu sebenarnya dilema hampir semua anak muda ya. Betul, betul. Ketika kita harus udah mulai memikirkan diri sendiri, tapi tetap juga terkungkung sama bagaimana pandangan orang tua kita terhadap kita. Betul. Gitu loh. Jadi ya tidak bisa sebebas seperti mungkin yang usia 30-an ke atas, yang mungkin sudah mandiri, sudah bisa menghasilkan uang sendiri gitu ya. Nah, ini kan di antara kalau boleh dibilang usia-usia 18 ke atas ya, yang ketika masih mencari jati diri tetapi juga masih tergantung oleh orang tua, gimana kita harus bersikap. Nah, biasanya kenapa anak itu masih dianggap aset oleh orang tuanya, karena memang itu ada asal usulnya. Jadi kita itu pada saat leluhur kita di zaman dulu itu anak adalah salah satu yang ditunggu dan yang ditunggu dan ingin selalu didapatkan oleh pasangan suami istri. Karena apa? Karena pada saat dulu itu pekerjaannya antara buruh atau petani gitu ya. Ketika memiliki anak yang cukup banyak, otomatis anak itu membantu orang tuanya lebih dari yang orang tua itu lakukan. Ada lahan nih misalnya, satu are dikerjakan berdua, tapi ketika ada anak-anaknya 2 atau sampai 4 orang, ya itu bisa menghasilkan dan membuat kualitas hidupnya meningkat. Itu zaman dulu. Ketika orang tua itu tidak memiliki apapun selain anak. Nah, beda lagi nih sekarang gitu ya. Mungkin nanti kita bahas relevansinya di zaman sekarang itu. Benar nggak aset itu anak itu aset orang tua gitu. Nah, jadi gitu ya guys, kata Kak Anet tadi, asal usul dari pandangan anak sebagai aset orang tua itu udah ada dari zaman leluhur kita ternyata. Jadi karena masyarakat itu emang kebanyakan masyarakat agraris ya Kak ya waktu itu. Agraris. Jadi perlu bantuan tenaga tuh banyak banget. Itu kenapa anak bisa dipandang sebagai aset orang tua. Banyak anak, banyak rezeki. Kalau menurut kakak, itu relevan nggak Kak? Kalau saat sekarang ini Di saat ini? Ya, sudah berkurang relevansinya. Karena ketika kita sudah zaman sekarang ini, anak itu justru tidak hanya menghasilkan, Betul. tapi juga harus kita mengeluarkan biaya. Karena mungkin dulu sekolah belum diwajibkan. Nah, sekarang sudah mulai diwajibkan, bahkan kita harus membiayai selain sekolah juga kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai orang tua nih menganggap oke lah, anak itu banyak anak banyak rezeki, tapi kan itu nanti setelah anaknya dewasa. Benar. Ya.
tapi menuju dewasa itu kita juga membutuhkan biaya gitu. Nah, ada lagi hal yang sudah tidak relevansi ketika orang tua di zaman dulu itu tidak memiliki tabungan, kemudian mungkin belum ada institusi bank ya, kemudian belum ada asuransi. Jadi apa-apa itu tergantung anaknya nanti gitu. Biaya pada masa tua dibebankan ke anak. Biaya sakit itu dibebankan ke anak karena anaknya itu masih muda dan masih diharapkan untuk bekerja. Nah sekarang ini orang tua itu sudah aware nih, oh harus memiliki tabungan, harus punya asuransi supaya apa ya, tidak merepotkan anak-anak. Betul. Gitu. Jadi ketika orang tua istilah banyak anak banyak rezeki itu sudah tidak relevan, bahkan banyak anak kurang rezeki. enggak juga, gitu. enggak juga ya. Bahaya nih. Bahaya. Ya, di calculate aja, kita ukur kemampuan kita kira-kira dengan pendapatan sekian kita bisa mengempu atau memiliki anak tuh berapa gitu. Kan ada keluarga berencana juga, jadi kita bisa direncanakan nih mau punya anak berapa. Itu baru relevan ya. Bukan berarti oh saya nggak mau keluar duit, saya nggak mau punya anak, enggak juga gitu. Karena we never know kedepannya itu seperti apa. Ya. Berarti kita emang harus, kalau di posisi orang tua ya kayak, berarti kita emang harus merencanakan, udah planning nih kalau emang mau punya anak segini, kita udah punya tabungan segini. Bahkan sebelum anak lahir kalau bisa udah sampai kuliah gitu. Betul. Bener kan ya? Iya. Milenial tuh sekarang kalau ngobrol-ngobrol, berapa ya Kak Anet biaya untuk satu anak sampai dia lulus kuliah yang proper gitu ya? 1 miliar satu anak. Wow. Itu pun sudah yang ya middle quality lah. Mulai dari sekolahnya, pakaiannya, kemudian makanannya gitu ya. Ya kita kan juga nggak mau punya anak berhemat gitu ya. Karena apa? Ketika anak-anak itu sudah berkomunitas atau bertemu dengan teman-temannya gitu ya, ketika kita tidak memperhitungkan dia itu masuk ke sekolah mana, sementara kita itu hidupnya berhemat dan tidak cocok dengan situasi dari sekolah atau perkumpulan anak kita. Nah, anak itu akan bisa minder, atau juga ketika dia melebihi dari anak-anaknya bisa tidak humble seperti itu. Banyak sekali sih yang harus dipikirin. Benar. Gitu. Kalau misalnya kita sebagai kita dong, kalau misalnya di posisi orang tua gitu ya, belum soalnya Kak jadi orang tua, kita menganut konsep banyak anak banyak rezeki, dan ternyata saat itu kita memang belum punya tabungan apapun untuk keberlanjutan hidup anak. Itu otomatis jadi anak tuh bakal kita lepas gitu kan, jadinya kayak udah dia mau sama siapa, yang penting dia nyaman gitu. Betul. Kan Beban orang tua udah pasti jadi beban anak, karena anak itu melihat ya, dia tidak hanya mendengar tapi juga melihat orang tuanya itu bahagia nggak sih, orang tuanya itu menerima nggak sih kondisi ketika sudah memiliki anak gitu. benar. Ada lagi nih Kak, kan kadang orang tua tuh bilang mau ngebesarin anak supaya ada yang ngurus dia nanti. Nah, menurut Kakak gimana tuh tanggapan Kakak sama pernyataan itu? Itu nanti arahnya sandwich generation tuh, ya nggak Iya, sih? bener-bener. Ya, oke. Kakak sih nggak perlu ke orang tua, juga nggak perlu ke anak, tapi lebih ke persiapan. Betul. Nah, ketika anak-anak itu dibebankan untuk mengurus, ya balik lagi, nanti dia kan manusia itu katanya born to be special lah ya, maksudnya kita memiliki kepribadian yang unik masing-masing gitu ya. Ketika itu ada obligasi pada saat kita berkembang atau bertumbuh menjadi dewasa, kemudian diinterfere dengan obligasi itu bisa dari mengurus orang tua, kemudian memenuhi adat budaya, agama, kemudian
juga misalnya punya adik-adik harus bisa ngomong adik-adik gitu. Nah, waktu yang 24 jam satu hari itu tidak lagi menyisakan waktu untuk diri sendiri. Sementara manusia itu harus memiliki kemampuan mengenal diri sendiri supaya menjadi lebih bisa bisa sukses di dalam kehidupan gitu ya. Bukan hanya sukses secara materi tapi secara kepribadian gitu. Bagaimana kita ke depannya nanti membantu banyak orang. Nah, itu memerlukan waktu yang cukup gitu. Ketika waktu kita nih anak-anak itu diterus untuk obligasi-obligasi itu dan tidak mempunyai kemampuan untuk mengenal diri sendiri, dia akan kebingungan menjadi seperti apakah saya ini gitu. Mencari jati dirinya lebih lama, lebih rumit gitu. Dibanding ketika orang tua itu sudah memiliki pendapatannya sendiri, kesibukannya sendiri juga. Jadi anak itu bukan dibebankan sama hal-hal yang istilahnya sepatutnya dia pakai untuk dirinya sendiri gitu. Nah, mungkin setelah dia berkembang, setelah dia sukses, setelah dia mekar gitu ya, dia akan pasti balik kok. Oh, siapa nih yang bisa saya bantu? Pasti langsung ke orang tua, ke keluarga gitu. Betul. Jadi kalau menurut Kak Anet, orang tua itu bagaimana kita mendampingi anak gitu, bukan memiliki anak. Kan ada dua ya, ada perbedaan tuh memiliki dan mendampingi. Kalau memiliki seakan-akan seluruh hidup anak itu milik orang tuanya. Tapi ketika mendampingi, apapun keputusan anak, kita harus menerima dan menjaga dari samping. Namanya mendampingi, ya dari samping ya, bukan dari depan atau dari atas. Bukan memimpin. Betul. Jadi bukan seperti wayang anak itu kita papet. Oh, lo kesini sekolah di sini, nanti kerja untuk ayah, nanti tinggalnya di sini, jangan jauh-jauh gitu. Tidak bisa menjadi diri sendiri itu sangat menyakitkan. Ya, menyakitkan. Ya. Kalau udah bebas punya gitu. Pengalaman, teman-teman juga bilang, aduh kok selalu merasa sedihnya lebih banyak daripada bahagianya. Kenapa ya Kak Anet? Nah, itu ditelusuri. Apakah ada esensi yang sangat mendasar dari orang tua? Berarti pada intinya kalau misalnya orang tua menyiapkan anak untuk hari tua mereka, itu balik lagi ke kesadaran anaknya masing-masing ya Kak ya. Jadi kalau misalnya jadi sebagai orang tua harusnya nggak memaksa untuk anak tuh ngurus nanti, tapi dari anaknya sendiri emang yang punya kesadaran kayak gitu kan. Iya betul. Logikanya aja gini, ketika kita memelihara atau mendidik anak-anak kita dengan baik, tentunya kita berharap didikan itu akan menghasilkan juga yang kebaikan. Tetapi alangkah baiknya orang tua itu sudah mempersiapkan bahwa anak yang akan dilahirkan dan dididik itu bukan dimiliki seutuhnya, tapi dimiliki oleh dirinya sendiri dan orang-orang yang dibantu oleh anak kita. Itu aja udah cukup bangga ya orang tua. Seyokianya. Tapi ada beberapa orang tua juga memang ketika merencanakan punya anak, tidak hal itu yang mereka ketahui gitu ya. Jadi edukasi tentang parenting, preparation to be a parent itu juga perlu gitu. Jadi kalau Kak Anet sih ya itu menjaga supaya ketika teman-teman seusia Trias itu ada masalah, sedih, minimal ada orang atau ada psikolog, psikiater yang mungkin bisa mendengar dan tidak menjudge gitu ya. Itu basic sih. Kalau misalnya mereka udah mumet kemudian nggak ada tempat cerita atau salah cerita ke orang, itu kan agak sulit ya. Jadi ketika apalagi cerita tentang orang tua, nah itu merasa bersalahnya banget nggak sih, ya kan? Iya benar. Gue kok merasa sedih ya punya orang tua yang menuntut sana sini atau mengharapkan hal yang nggak gue sukain gitu. Jadi nggak bersyukur nggak sih Kak? Betul, itu
apa ya, kayak judgment society banget ya, nih jadi anak nggak bersyukur banget sih udah dibiayain lala-lili gitu ya. Iya, benar-benar. Iya, kalau Kak Ane sama teman-teman yang mungkin sudah mempelajari self growth itu, bahwa anak itu justru ketika didikte itu akan menghambat dia maju. Sebagai orang tua kan maunya maju dong anak. Betul. Jadi ya harus aware aja bahwa kemajuan anak itu tidak boleh kita hambat sebagai orang tua. Itu apa aja ya, banyak sekali. Kadang tuh sampai gimana ya, saking nggak enaknya anak ke orang tua atau terlalu banyak pressure, ada tuh anak yang sampai ngekalkulasiin biaya-biaya yang dia pakai selama ini. Iya, ya. Terus mau mengembalikan. Itu wajar nggak sih Kak? Kalau bisa suatu saat nanti dikembaliin aja, biar dia tuh nggak terpressure lagi sama tekanan orang tua, biar dia tuh bisa hidup di pilihannya dia sendiri gitu. Kalau itu transaksional ya jadinya ya. Ketika anak dilahirkan kemudian merasa dituntut tapi tidak ingin dituntut gitu ya. Oke, ya udah saya kembalikan aja uangnya bapak ibu, tapi jangan saya paksa saya begini. Betul, gitu ya. Betul. Itu wajar perasaan itu, tapi kita perlu tahu juga apakah negatif atau positifnya teman-teman kita menjalani kegiatannya. Kan boleh dong orang tua melarang, oh kamu terlalu banyak main, terlalu banyak merokok, kan gitu ya. Itu diingetin. Tapi ketika itu masalah pasangan hidup atau saya mau kuliah di jurusan ini itu gitu ya, kasih pendapat orang tua boleh, tapi untuk memutuskan sebaiknya sih anak ya. Balik lagi, kita ingin anak kita maju, ketika memaksakan sesuatu itu menghambat kemajuannya dia. Berarti gitu. Kadang ada kalanya orang tua tuh nggak selalu bisa ikut campur sama keputusan anak ya. Orang tua yang bijak ya tidak kutip ya guys ya, tanda kutip. Tidak boleh ikut campur gitu. Nah, kalau Kak Anet ini kan lebih khusus ke 30 tahun ke bawah ya, untuk psikoterapisnya. Jadi mendengarkan keluh kesah teman-teman, adik-adik gitu ya. Kalau dari orang tua sendiri banyak sekali juga yang sharing, tapi lebih ke itu. Aduh, saya maunya anak saya kuliah di sini, kerja di sini, nggak boleh kemana-mana, tetap aja di Bali. Kakak kan dengernya, Bu, Pak, boleh nggak dengar dulu dari sisi anak-anaknya gitu, seperti apa, bahwa ya itu tadi, kalau kita memaksakan sesuatu ujungnya nggak akan benar sih. Contoh aja kalau misalnya dijodohin nih zaman dulu ya kan, ujung-ujungnya ketika salah satunya selingkuh atau sama menemukan akhirnya kan malah berantakan di ujung kan, di belakang kan, maksudnya merepotkan juga kok. Bener. Gitu ya. Lebih baik ya udah, kita sebagai orang tua pull back, let's see what happen. Nah, kalau mereka gagal ya udah gagal aja gitu. It's okay gitu. Gagal itu adalah jalan menuju sukses kok gitu. Bagian dari proses. Iya, bagian dari proses. Jadi mau itu anaknya nanti gagal atau berhasil, yang penting kalau misalnya itu udah keputusan dia, pasti dia udah bisa nerima risikonya daripada diminta sama orang tua untuk ini itu kan. Kebanyakan orang tua juga hanya di pikiran aja sih. Betul. Jadi mind itu benar-benar memang kita harus bikin simple gitu. Belum tentu apa yang kita khawatirkan sebagai orang tua tuh terjadi kok gitu. Jadi jangan melimpahkan ke anak-anak gitu. Oke, pengalaman orang tua yang masa kecilnya ada sesuatu nih yang trauma atau apa. Nah, itu segala keputusan hidup orang tua itu pasti terpengaruh oleh trauma itu, dan itu ditimpakan ke anak. Yaitu emang bukan lingkaran setan ya, tapi cycle yang memang agak sulit untuk di break. Benar-benar. Jadi kayak ajang balas dendam gitu. Sekarang aku punya anak, kenapa aku nggak bisa kayak gitu? Iya, jadi balik lagi, sebelum punya anak harus bisa let go bahwa anak itu titipan ya. Iya, amanah sih kalau orang aset ya. Gitu. Kalau aset kan kita bisa
pindahin sana, bisa kita beli, jual, oper apa segala macam. Tapi kalau udah titipan ya kita harus jaga. Betul. Berarti pada intinya anak itu adalah amanah. Kalau Betul. misalnya kita mau menghilangkan kata aset, ganti jadi amanah gitu. Itu better banget. Betul. Dari yang Kak Adat bilang itu sih Trias nangkapnya kalau anak itu memang tidak boleh orang tua itu terlalu memimpin. Jadi kita harus kalau sebagai orang tua ya harusnya mendampingi. Jangan sampai anak itu mau kabur dulu aja lagi. Nah, itu Takutnya. ada mungkin dari pihak teman-teman atau adik-adik ada tuh apa sih solusinya kok nih berantem mulu sama orang tua kan gitu ya. Betul. Kalau kakak sih to the point, strict gitu karena udah punya pengalaman juga masa lalu ketika memiliki orang tua yang tidak sejalan atau bisa dibilang cukup menyakitkan setiap harinya, kita pull back itu tadi, kita mundur, tapi kita juga harus berpikir bahwa bisa nggak kita mandiri gitu. Betul. Nanti suatu ketika pasti ada jalannya ketika kita sama-sama ketemu lagi dan sudah mengisi gelas kosong kita masing-masing, membahagiakan diri masing-masing, pas ketemu itu akan lebih baik daripada bertempur dengan sakit hati masing-masing. Itu nggak ada selesainya. Kita sebagai anak ngalahnya dengan oke, Bapak Ibu tunggu ya, saya dengan jalan saya sendiri, tidak usah dibiayai apa-apa. Nanti ketika saya sudah bisa atau punya sesuatu yang bisa saya banggakan, saya akan ke Bapak dan Ibu. Itu sih. Berani ambil risiko berarti. Iya, gitu. Pergi tanpa bawa apa-apa, pulang Pulang membawa apa-apa. keberhasilan. Membawa keberhasilan dan kebahagiaan. Orang tua mana yang nggak akan terima pada saat itu? Iya. Dan akan melupakan sih masalah-masalah Iya sih, ributnya gitu. Ya, kita tidak menuntut orang tua kita akan berubah. Oh iya ya, anak saya begini, dulu saya salah. Orang tua tuh pantang minta maaf dan pantang Gengsi banget. berubah ya gitu. Saya juga sebagai orang tua kadang-kadang seperti itu. Kalau salah kok ego banget nih, nanti gue diinjek-injek nih sama anak kalau minta maaf dulu kan gitu ya. Ya anaknya yang kan masih muda, go ahead lah, mau gagal, mau cari duit sendiri, mau buka warung, mau jadi barista, mau jadi SPG, go ahead gitu. Cobain cobaannya gitu. Iya, trial and error itu penting di usia 19 sampai 30. Betul. Trial and error. Don't settle. Jadi gitu guys, cobain Panjang cobaannya. juga ya. jangan apa namanya? Jangan takut. Jangan nyerah, jangan takut untuk mencoba. Kalau emang sebagai anak, kita memposisikan diri sebagai anak, mau mandiri atau gimana, ikutin saran Kak Anet tadi. Ya. Jangan apa namanya? Jangan takut untuk mencoba. Itu Inti. ketika sudah di titik setiap hari itu wawe aja, Iya, saling betul. menyakiti. Nah, sebagai anak mundur. Mundur dengan sopan. Bapak, Ibu yang tadi. Bapak, Ibu, saya pamit dulu. Daripada saya di sini setiap hari menyakiti Bapak dan Ibu, tolong kasih saya waktu untuk menjadi diri saya yang lebih baik dari hari ini. Gitu. Okay. Jadi perpisahannya tidak dengan ribut ya, karena itu akan membekas. Tapi kita ngalah, anak-anak ngalah, sopan, pamit. Let's see. Jadikan perpisahan yang manis Kak. Iya, gitu. Satu lagi deh Kak. Itu kan tadi udah untuk anak solusinya. Terus kalau untuk orang tua gimana? Supaya mereka tuh gimana ya? Supaya orang tua bisa mengganti kata aset menjadi amanah. Oke. Dari kakak, kalau kakak posisinya sebagai orang tua. Oke. Nah itu tadi. Jadi sebagai orang tua itu kita, ini kan kalau orang tua yang usia anaknya itu 19-20 sekarang itu kan seusia kakak ya 47, 50 gitu ya. Nah itu di usia-usia itu banyak sekali mayoritas yang memikirkan apa kata orang. Nah, iya betul banget. Penting banget memandang orang lain itu adalah, mohon maaf ya, menyembah orang lain, menyembah pendapatnya untuk kehidupan kita yang orang itu
tidak ada urusannya gitu ya, tidak memberi kita sesuatu atau memberi kita hidup kita tuh tidak tergantung sama dia, tapi kita kok tergantung dengan opininya kan gitu ya. Betul. Jadi kita lebih mendengarkan anak dulu gitu ya. Jadi kita kalau Kak Anet sebagai di posisi orang tua ini akan selalu gimana caranya orang lain itu tidak perlu mengatur hidup saya, tapi saya fokus ke anak-anak gitu. Jadi ya berarti kurangin interaksi gitu loh, supaya kita waktu kita itu bisa kita jadikan untuk memperhatikan anak-anak kita gitu. Itu coba dulu itu berani tidak disukai. Betul. Berani untuk dibicarakan. Nah, orang lain itu pikirkan kita tuh nggak lama kok. Kadang-kadang hanya di perasaan kita dan di pikiran kita aja orang itu, aduh, orang itu pikir saya tuh gimana ya, saya nggak baik ya, saya nggak bisa kasih pinjam dia sesuatu. Oh, anak saya begini, dia ngomongin apa ya? Itu enggak. Satu hari 5 menit aja paling orang lain itu memikirkan kita, karena dia sudah sibuk dengan kesibukan dari dirinya sendiri gitu. Masalahnya sendiri udah banyak. Jadi belajar untuk tidak terlalu self-centered lah gitu. Jadi semua orang mikirin saya, no, it's not. Jadi lebih baik waktu kita pakai untuk memikirkan anak-anak kita kalau sudah punya anak, diri kita, keluarga inti kita. Baru setelah itu semua sudah terpenuhi, happy, bisa sharing, ketawa dan segala macam, baru kita perhatiin orang lain. Itu sih kalau keren banget. Nah, tapi ya harus saklek seperti itu ya. Iya sih, nggak lagi nasihat ya udah terima aja, kamu sebagai anak harus menurut orang tua, itu sudah sangat-sangat tidak relevan dan ketinggalan zaman. Benar. Kita kalau jadi orang tua nasihatin anak seperti itu, anak tuh nggak akan masuk gitu. Ya. Berarti intinya sebagai orang tua jangan hidup di bawah bayang-bayang omongan orang lain. Jadi kan belum tentu juga ya kayak kadang orang bengong tuh dikira mikirin kita, padahal dia emang cuma bengong doang. No, ya. Nggak ada. 5 menit selesai, dan itu nggak sampai setiap hari kok mikirin kita. Ya, benar. Nah jadi gitu guys, jangan sampai seandainya kalian lagi di posisi orang tua, jangan sampai hidup di bawah bayang-bayang omongan orang lain, dan jangan sampai bayang-bayang itu dilimpahkan ke anak ya kan. Betul. Jadi anaknya jadi ke pressure, nanti anaknya kabur. Berantem sama anak tapi berbaik-baik dengan orang luar gitu. Agak membingungkan memang yang terjadi kan. Jadi yang sebenarnya keluarga aku atau dia sih gitu dong nanti anaknya. Iya, kalau anak itu kan inginnya aduh orang tua saya support saya gitu. Betul, bukan support orang lain, bukan support tetangga, bukan support yang nggak ada hubungannya gitu ya. Yang sampai lebih percaya tetangga daripada anak sendiri. Betul. Bahaya itu ya. Nah, jadi itu untuk para parents PR-nya banyak. yang terhormat. Banyak PR-nya sebelum punya anak juga harus disiapin dulu, direncanakan. Mentalnya terutama. Mindsetnya gitu. Jangan sampai nanti kelabaan pas sudah punya anak. Nggak ada lagi, udah nggak relevan lagi. Banyak anak, banyak rezeki, udah nggak relevan lagi zaman sekarang ya. Ya, jadi harus dikonsepin nggak tuh? Direncanain ya kan. Terus di planning udah tadi, dan sekarang untuk anak-anaknya tadi kan udah juga dijelasin sama Kak Anet. Kalau emang kalian udah bener-bener muak banget lah pokoknya, udah ngerasa toksik banget nih di rumah, kayak pulang ke rumah tapi rumahnya nggak ada, udah nggak nyaman ya, kalian bisa coba tips-tips tadi. Pamit baik-baik secara sopan, jangan sampai isi gebrak-gebrak meja, jangan. Nanti dan berjanji untuk kembali dalam kondisi yang lebih baik. Betul. Pergi untuk menjadi lebih baik. Asik kata-kata hari ini. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian lagi ngerasa down banget, lagi ngerasain di posisi yang sama seperti yang kita bahas tadi, semangat buat kalian, dan semoga tips-tips kali ini membantu ya, tips dari Kak Anet. Jadi coba aja dulu, jangan takut mencoba, dan kalau misalnya ada masalah atau gimana, ceritain ya kan, cari orang untuk cerita, konsul, siapa tahu ke Kak Anet bisa konsulnya. Boleh.
Betul. Di sini tempat supaya mental sehat dan mindset kuat. Iya, jadi keluar dari pintu ini bisa bahagia teman-teman ya. Semoga ya. Semoga ya. Itu aja sih Kak Anet. Makasih. Makasih banyak loh pencerahan ini sering bener-bener main ya. pencerahan. Yes. Ih, makasih banget. Jadi ya teman-teman, buat kalian yang emang relate banget sama kondisi ini dan posisi ini, kalian boleh tulis di kolom komentar kalau mau curhat cerita, atau kalian mungkin punya pertanyaan-pertanyaan lain lagi dan punya perasaan-perasaan yang masih terpendam tapi nggak tahu mengungkapin sama siapa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas di next episode. Ya. Itu dulu video hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka. See you on next video. Bye-bye.